tidak ada yang sanggup melukaimu. Keluarlah kamu dari rumah sebelum subuh, ya, jangan nengok ke belakang kecuali istrimu, karena istrimu termasuk orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu, bapak ibu yang dimuliakan Allah, di antara tanda bakal terjadi apa? Kiamat, di samping banyaknya guru, banyaknya petir, yaitu merebaknya LGBT. Dan kita berdoa semoga negeri kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena LGBT ini bisa menimpa kepada siapa aja, walau sudah berkeluarga, walau mungkin ustaz, walau mungkin tentara, polisi, pekerja, karyawan, bisa nggak? Bisa, tidak menutup kemungkinan. Maka Allah ingatkan kita supaya hati-hati, ya, ya, kita mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kiamat udah dekat, kata Allah, tuksiru shawab, banyaknya petir. Nah, kenapa banyak petir? Karena banyak maksiat. Di antara maksiat yang mengundang petir yaitu apa tadi? LGBT. Laki sukanya laki, perempuan sukanya sama perempuan. Nah, gimana supaya kita bisa menunda kiamat? Ya, kita menyelamatkan keluarga masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dimulai dari keluarga, ya, dimulai dari keluarga. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya penyakit itu tidak muncul. Maka kenapa santri juga nggak boleh satu tempat tidur berdua? Kenapa kita nggak boleh santri atau laki perempuan tidak boleh tidur satu tempat tidur berdua? Karena bisa aja setan datang. Manusia punya nafsu. Sebenarnya ini anak baik-baik, tapi namanya orang tidur, tangannya jatuh meraba kemana-mana, muncullah setan di situ. Ya, muncullah setan di situ untuk menyesatkan siapa? Anak manusia, yang dosa itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi banyak petir. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah ibu bapak kita mesti banyak berlindung. Kalau kita nggak banyak berlindung kepada Allah, setan itu targetnya bagaimana supaya kita orang baik-baik itu masuk ke dalam penghuni neraka yang menyala. Itu targetnya, maka mesti dilawan. Kalau nggak salah surat 39 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata, maka jangan kamu jaga fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Ya, saya ulang, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu mengajak kepada golongannya. Golongan siapa? Golongan setan. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kalian orang hebat-hebat itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu targetnya. Maka ibu bapak menyelamatkan keluarga menjadi penting. Jangan sampai salah gaul, karena kalau salah gaul dengan indikasi orang yang punya penyimpangan, termasuk tadi lebih suka laki daripada perempuan suka perempuan, maka mesti hati-hati, ya. Dan itu Allah Ta'ala ingatkan,
ya dalam surat 43 ayat yang ke-67, al-ahillah ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Surat 43 ayat yang ke-67, teman-teman dekat, teman-teman karib, mereka akan saling bermusuhan satu sama lain, kecuali teman dasarnya takwa. Kalau teman dasarnya takwa, insya Allah ya di dunia saling mendoakan, di dunia saling menolong, dunia saling meringankan, ya dunia di akhirat saling membela. Tapi kalau teman dasarnya nafsu, itu tadi mengundang maksiat Allah, satu sama lain saling menyalahkan. Saya begini karena Anda, saya begini karena Anda. Ya, ibu bapak, subhanallah, setan pun kalau sudah menghadapi ketetapan Allah, keputusan Allah, setan pun ya tidak mau bertanggung jawab. Setan pun akan mengatakan, la talumuni walumu anfusakum, jangan celah aku, tapi celahlah dirimu sendiri. Aku cuma ngajak, tapi kamu ngikutin ajakanku. Maka kata setan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu celah aku, tetapi celahlah dirimu sendiri. Ibu bapak saudara, kembali lagi ke surat 13 ayat 13 tadi, wa yusabbihur ra'du, ya bertasbihlah itu guru, bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu ya, suara guru itu suara terbaiknya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini nggak paham bahwa itu sedang bertasbih kepada Allah, sedang bercakap-cakap dengan ucapan terbaik di hadapan Allah. Kemudian ya kilatnya itulah tertawanya, ya tertawa, tersenyum. Kenapa? Dengan huruf kilat itu Allah Ta'ala mau kirim hujan. Ya, kilat itu tanda Allah mau kirim hujan, tertawa. Ya, kita nggak paham, ternyata sedang tertawa mau menebarkan rahmat Allah. Air itu kan rahmat Allah, air itu rezeki yang Allah Ta'ala siapkan. Maka sekali lagi, ibu bapak, ketika ada guru, ada petir, ada kilat, kita nggak perlu takut. Ya, kita nggak perlu takut, nggak mesti tutup telinga karena takut. Maka musim hujan seperti ini, sekali lagi saya ulang, kita minta sama Allah. Allahumma li, biar sebut apa? Allahumma la taqtulna bil ghadabika wa la tuhlikuna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Allahumma ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan kemarahan-Mu, dan ya Allah, janganlah engkau binasakan kami dengan siksa-Mu, dan ya Allah, selamatkanlah kami sebelum datang murka dan azab-Mu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena udah diulang-ulang berkali-kali, insya Allah hafal. Nah, jadi musim hujan banyak petir, dan petir itu bisa fayusi bubiha mayyasa, menyambar siapa aja yang Allah kehendaki. Maka caranya kita mohon ampun kepada Allah, bertasbih kepada Allah, karena ketika kita bertasbih kepada Allah, petir itu insya Allah nggak menyambar kita. Kemudian setelah banyak bertasbih, ya doa tadi, Allahumma la taqtulna tadi itu, ya, dan seterusnya tadi, insya
insya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, petir aja bertasbih, guru bertasbih, apalagi kita, ya apalagi kita. Banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau berada di perut ikan, kalau saat itu beliau tidak bertasbih kepada Allah, tidak memuji Allah, maka Nabi Allah Yunus alaihissalam itu beliau tetap berada di perut ikan sampai hari berbangkit, sampai kiamat. Begitu dasarnya tasbih. Ibu bapak bisa lihat di surat 37 ayat 143 dan 144. Surat berapa tadi? 37 ayat 143. Ya, kita buka surat 40. Surat 37, bukan surat 47, Ibu, mohon maaf. Surat 37 ayat yang ke-143. Maka ketika saat itu Nabi Allah Yunus alaihissalam tidak bertasbih kepada Allah, lala bisafi batnihi ila yaumis afsun, pastilah Nabi Yunus alaihissalam itu tetap berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisafi batnihi ila yaumil asul. Maka kalaulah, ya, ketika berada dalam perut ikan itu Nabi Allah Yunus alaihissalam beliau tidak berzikir, tidak bertasbih kepada Allah, lala bisafi batnihi ila yaumil asul, pastilah Nabi Allah Yunus alaihissalam tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Maka ibu bapak saudara, guru saja bertasbih, apalagi kita. Ya, banyak-banyaklah bertasbih. Tasbih itu kalimat yang ringan, ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Ya, bisa tasbihnya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhir tahun 2024 banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Harapannya dengan banyak bertasbih kepada Allah, mengakhiri tahun dengan tasbih, menyambut tahun baru dengan tasbih 2025 dan seterusnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Logikanya Nabiullah Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan 40 hari 40 malam, habis 40 hari 40 malam, logikanya bisa hidup nggak Pak? Bertahan nggak? Nggak mungkin bisa bertahan. Ya, nggak mungkin bisa bertahan. Dasarnya tasbih, hal yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, guru bertasbih, kilat bertasbih, awan bertasbih, semua makhluk Allah yang di kolom jagat raya ini bertasbih kepada Allah. Apalagi kita yang punya kewajiban untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbihnya Nabiullah Yunus atau tasbih yang Rasulullah ajarkan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tasbih tadi mau dibolak-balik boleh. Tasbih, tahlil, tahmid tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, mau dibolak-balik sama maknanya. Ya, mau dibolak-balik, mau didulukan Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, sama aja maknanya.
Tidak ada kalimat yang bisa dibolak-balik, maknanya tetap sama. Ya tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mau la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tak merubah makna yang ada di dalamnya. Coba kita bikin satu kalimat dibolak-balik, kalimatnya maknanya beda, terjemahannya beda. Tapi ini mau dibolak-balik, la ilaha illallah diduluin, subhanallah belakang, misalnya tetap maknanya sama, membesarkan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertasbih, memuji Allah sebagaimana guru bertasbih. Semoga Allah ta'ala selamatkan kita sebagaimana Allah ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam, yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tasbihnya, ya, Nabiullah Yunus alaihissalam. Bisa juga dengan tasbih yang Rasul Allah ajarkan kepada istri beliau yang namanya Juwairiyah. Bapak Ibu Saudara, Juwairiyah itu kalau berzikir, bertasbih dari subuh begini sampai duha. Ibu kalau zikir, oh sama, dari subuh sampai duha, kata beliau. Sama, insya Allah. Atau tadi zikirnya begini, lama-lama turun. Nah, dari lama begini, lama-lama tuh turun. Juwairiyah kalau zikir dari subuh sampai duha. Nabi Muhammad SAW beliau datang dari masjid masih zikir, beliau berangkat masih zikir, beliau pulang lagi masih zikir. Ditegur, Juwairiyah, ada zikir yang lebih baik dari yang kau lakukan dari subuh sampai duha. Ya, dari subuh sampai duha. Qala Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, karena Juwairiyah, ya Rasul, apa ada zikir yang lebih baik dari yang saya lakukan dari duha sampai dari subuh sampai duha? Ada. Apa itu ya Rasul? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Singkat tapi maknanya luar biasa. Ibu suami pulang, kemudian bunda bilang, udah ya silakan situ kopi udah siap, air panas, bunda lagi zikir. Beliau berangkat, ya silakan berangkat, bunda zikir dulu, besok begitu lagi. Kira-kira gimana Pak Haji? Gimana? Gak pulang kata Pak Haji. Zikir melulu, betul. Disitulah ibu-ibu, bapak-bapak perlunya kesolehan dalam beramal. Perlunya kesolehan dalam beramal, bisa aja dipersingkat. Begitu ayah datang, suami datang, waalaikumsalam, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Menyambut suami, pulang ya berangkat, ya dipersingkat dulu, baru kemudian menyapa suami mau berangkat. Punya kesolehan, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berzikir pun bisa dipersingkat, zikir bisa dipersingkat. Ustadz misalnya ditungguin tamu, bapak lagi zikir sampai gak kelar gitu, kasihan yang nunggu. Betul, kasihan yang nunggu. Ustadznya bisa mempersingkat, mempercepat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Kalau ini saya yakin banyak yang hafal. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, ya, bihamdi seraya memuji Allah, ya, adada khalqa, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, sebanyak makhluk ciptaannya, sebanyak itulah zikir tasbihnya. Ibu tahu berapa banyak makhluk Allah?
Sebanyak itulah tasbih kita. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Maha suci Allah, ya. Maha suci Allah, bihamdi, seraya memuji Allah sebanyak makhluk ciptaannya. Wa ridho nafsi, sebanyak ridhonya. Wa zinata arsi, seindah arsnya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta-tinta kalimatnya. Ringan tapi maknanya luar biasa. Itulah ibu bapak perlunya kita belajar, kemudian kita tahu kesolehan dalam beramal, bisa mempersingkat tasbih kita sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada istri beliau yang bernama siapa? Juwairiyah, dengan zikir tasbih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga tasbih yang Rasul ajarkan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Sambil nunggu maghrib, sambil nunggu asar, sambil nunggu 5 waktu, kita isi tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Ya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Siapa yang berzikir seperti itu sore, pagi innalillah, haram masuk neraka. Sore kita berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, sambil nunggu 5 waktu. Sambil nunggu asar, nunggu maghrib, nunggu isya, nunggu subuh, sambil mengisi waktu kesempatan yang diberikan Allah, terus bertasbih. Atau di jalan, sekarang ini banyak macet kalau keluar kota, isi dengan tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ibu bapak saudara, dengan tasbih seperti itu, sebagaimana para guru tadi bertasbih, kilat bertasbih, makhluk Allah yang lain bertasbih kepada Allah, dengan tasbih dan tasbih yang kita lakukan menjadi apa yang menjadi harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya menjadi perjalanan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat surat 13 ayat 13 Pak Tri, coba kita diskusikan bersama kaitannya dengan tasbihnya para guru petir makhluk Allah yang ada di angkasa sana. Monggo silakan kita buka dialog dan tanya jawab. Ayat yang ke-14 ini nanti di tahun depan, ya, ayat 14 tahun depan. Izin Pak Tri, saya izin setahun, nanti ketemu tahun depan. Izin 1 tahun.